Halo ya. Oke, baik. Terima kasih telah hadir bimbingan saya. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita akan coba berdiskusi, kita akan coba mereview secara umum gitu kan terhadap kaedah-kaedah penelitian. Tapi nanti satu-satu akan saya review kan. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, izin untuk share screen. Oke. Ini ada beberapa file draft skripsi yang sudah dikirim gitu kan. Nah, saya nggak tahu nih mulai dari mana kan, sesuai dengan urutan aja kan. Ini aja. Oke, yang pertama ini bisa dilihat ya. Saya nggak muncul nggak yang ini. Bisa, Pak. Oke. Nah, ini seharusnya idealnya pada saat ujian mau skripsi kita tidak membahas sempro lagi sebetulnya kan. Cuman seperti yang saya sampaikan tadi, ada kaedah-kaedah yang harus kita sepakati, kita samakan persepsi terkait dengan fokus ataupun judul penelitian. Sebetulnya itu ranahnya di sempro, gitu kan. Saya sering katakan bahwa penelitian itu harus relevan dengan prodi, kan. Itu yang pertama, gitu kan. Pengaruh online shop terhadap minat berusaha thrifting dalam keuangan syariah. Ini kan fokusnya harus ke ada keuangan syariah atau manajemen keuangan syariah, kan. Itu yang harus dipertanggungjawabkan, gitu kan. Objeknya sudah nih, objeknya adalah mahasiswa MKS. Nah, ini dia kan bicaranya kuantitatif. Nah, kuantitatif ini kita harus betul-betul pakem dengan kaedah membangun model kan. Nah, saya lihat di dalamnya agak ada keanehan itu kan. Karenanya apa? Variabel yang hadir di sini tidak sama dengan variabel dalam kerangka berpikir. Kalau melihat judul ini kan variabelnya apa aja nih? Online shop terhadap. Berarti ini ada X, ini terhadap Y. Jadi satu X, satu Y kan. Nah, coba kita lihat di dalamnya ya. Ini bahaya kalau sampai ke ujian nanti kan. Kita lihat rumusan masalah. Apakah online shop berpengaruh signifikan? Oke kan, terhadap minat. Seberapa besar pengaruh online shop terhadap minat? Ini masih bisa ditoleransi walaupun tidak lazim. Apa motif yang mendorong konsumen untuk menggunakannya adalah kualitatif ya. Nah, pertanyaannya Anda menggunakan metodenya ini kuantitatif atau campuran itu kan, ada kuantitatif, ada kualitatif. Siapa yang punya nih? Ya, direspon aja. Saya, Pak. Kuanti atau mix method? Wanti, Pak. Nanti kalau kuanti nggak boleh ada pertanyaan kuali. Ini kuali ini. Kalau kuanti itu membangun pertanyaan penelitian atau rumusan masalah itu adalah dari kerangka berpikir kan. Ini pembimbingnya nggak usah disebut ya. Pembimbing duanya udah ACC ya? Pak, mohon bertanya sebentar, Pak. Ya, Ini kemarin saya ada eh, konfirmasi sama pembimbing 2, nggak usah disebut orangnya mau ya. Iya. ya mau bimbingan, Pak. Cuman Hmm. kata dospem 2 saya, kalau misalkan dospem 1 sudah mempunyai pangkat lektor, jadi nggak perlu pakai dospem 2 lagi, Pak. Jadi harus ngadep ke Bapak aja. Itu gimana ya, Pak? Terus saya kemarin Kamu juga sempat semester nanya berapa? ke, Kamu semester berapa? sudah semester ujung, Pak. Ya nggak bisa lah. Aturan yang satu pembimbing itu hanya untuk angkatan semester 7 sekarang ya. Sesuai dengan SK kan. Tapi kan yang lama ya tetap sesuai dengan SK gitu kan. Itu dasarnya tidak ada itu kan. Nanti bisa bisa nanti apa kita koordinasikan di luar kan. Semester ujung itu berapa? 14 ya? Belum, Pak. Belum. Enggak. Terus semester 11, Pak. 11 belum ujung. Ujung tuh 14 gitu kan. Jadi aturan satu pembimbing itu bukan itu. Aturan satu pembimbing adalah semester 7 yang kemarin, semester 6 kemarin, sekarang semester 7,
itu diberikan kebijakan dapat satu pembimbing dan itu juga dibatasi sekian orang, tidak semuanya gitu kan. Nah, ini tidak berlaku untuk yang semester lain, tetap berlaku dua pembimbing. Yang semester 7 pun yang lewat kuotanya, jatahnya tetap berlaku dua pembimbing. Itu dibatasin, tujuannya adalah untuk percepatan kan. Jadi itu tolong disampaikan ke pembimbing duanya kan. Nah ini, nah pada saat membangun kerangka berpikir, ini kan jadi dua. Online shop, thrifting, minat. Nah ini yang membagongkan itu tadi kan. Maka yang terjadi di sini apa? Ini X-nya dua. Jadi judulnya akan berubah kalau kita membaca ini. Ini pun kalau benar kan. Nanti judulnya adalah pengaruh online shop dan thrifting terhadap minat berwirausaha kan. Studi pada mahasiswa kan. Minat berusaha apa gitu kan. Kalau mau dispesifikkan boleh kan. Minat berusaha pakaian bekas gitu kan. Atau barang second gitu kan. Nah ini kan udah terjadi dua hal yang bertolak belakang dengan yang tadi gitu kan. Nah belum kita bicara konsepnya, apakah variabel atau kerangka berpikir dibangun ini didukung oleh teori. Nah jadinya saya kasihan gitu kan kalau di ujung-ujung semester 11 kan, terus mentah jadi seperti ini kan. Ini yang sangat-sangat menyakitkan di hati saya selaku pembimbing gitu kan, bukan so idealis kan. Karena ini akan eh, harus betul-betul dipahami. Ada nggak penelitian sebelumnya yang menguji atau judulnya ada pengaruh online shop ke minat atau thrifting ini ke minat? Kita bicara artikel pendukung aja dulu kan, jangan bicara grant. Kalau grantnya udah oke, pada saat kita bicara grant teori, maka di sini akan lahirlah behavior, consumer behavior, perilaku konsumen, karena dia bicara minat. Itu adalah teori grantnya kan, grant teorinya. Nah, dukungan artikel relevan ini harus ada. Pernah nggak orang meneliti pengaruh online shop dan thrifting ini terhadap minat? Thrifting ini apa ini? Saya nggak tahu ini. Apa thrifting itu? Pakaian bekas. Iya, Pak. Iya. Ya kan lucu kan? Toko online dan pakaian bekas terhadap minat. Tapi kalau misalnya ada dalam penelitian relevan, nah ini di atasnya kan, sah-sah saja, asal penelitian yang kita ambil itu adalah artikel dari jurnal yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini sebagai contoh, pengaruh online shop terhadap minat, oke dapat ini kan. Kita anggaplah artikelnya bagus, jadi kan harusnya kalau bicara artikel itu minimal ya Sinta lah. Sinta 3, Sinta 2, atau Sinta 1 kan. Pengaruh e-commerce terhadap minat, oke dapat gitu kan. Thrifting itu ada nggak? Pengaruh lifestyle, brand image, price terhadap buying interest. Kalau ketertarikan membeli kan. Pengaruh tren, promosi dan brand terhadap minat, oke kan. Tapi kayaknya nggak ada yang thrifting gitu kan. Pengaruh brand image dan harga terhadap minat, oke. Nah itu nggak ada ya. Apakah benar itu thrifting itu bisa kita jadikan sebagai variabel yang memengaruhi minat? Nah itu harus dicari dulu. Variabel ini nggak ada dukungan. Kalau nggak ada dukungan, nggak boleh kita membangun kerangka berpikirnya gitu kan. Nah ini bicaranya kan jadi proposal gitu kan. Kasihan saya kan, harusnya kita bicaranya dalam 4. Bab 3 atau bab 4, bab 5 gitu kan. Itu ranah di skripsi. Ini ranahnya adalah seminar proposal kan. Tapi nanti kan waktu ujian orang akan mengulik-ngulik ini penguji gitu kan. Ya ini perlu effort yang keras kamu ini kan. Effort yang usaha yang 24 jam kalau bahasa saya itu kan. Harus kamu keluarkan the power of kepepetnya. Kalau enggak kasihan. Boleh nggak Pak kita nekat? Boleh. Cuman ya risiko tanggung sendiri gitu kan. Saya nggak sampai hati kan. Jujur, saya nggak sampai hati kan. Maka sering saya nyeleneh, ya saya nggak mau ikut merusak kalau saya nggak bisa memperbaiki kan. Saya nggak mau juga ikut menjerumuskan gitu kan.
Jadi salah satu alternatifnya ya monggo ganti pembimbing gitu kan. Bukan saya ngusir itu ya, tapi kalau mau tetap kita pada kaedah rel yang sama, ayo kita sama-sama ya. Tapi kalau rasanya pengen instan, Pak, saya ini udah nggak ngumet ini segala macam kan, saya nggak tega itu kan. Atau pilihan kedua boleh kan, saya akan ACC, tapi ujian saya tidak akan datang gitu kan. Kalau memang terpaksa kamu mohon Pak ACC Pak, kalau ganti pembimbing nanti repot. Insya Allah saya akan bantu kan. Cuman komitmen saya, komitmen kita, saya tidak akan datang waktu ujian. Ya, bukan saya marah gitu kan, cuma saya nggak tega itu kan kalau harus datang gitu kan. Oke, kita lanjutkan. Ini masih bicara proposal kan. Masalah ini kamu udah pernah nonton nggak sharing session kita kan? Jadi kan masalahnya dari tadi dari rumusan masalah udah out of context gitu kan. Kalau kamu gunakan satu variabel, maka rumusan masalahnya cukup satu. Apakah ini udah mau habis ini kan? Apakah online shop berpengaruh signifikan terhadap minat usaha pada mahasiswa prodi? Ini cuma satu itu aja. Kalau kamu membangun modelnya sesuai dengan judul gitu kan. Nah, ini kayaknya siap-siap ya untuk keluar karena saya belum berlangganan yang berbayar. Biasanya saya berlangganan ya, yang per bulan, yang unlimited kan. Karena ini adalah mendesak, maka ya kayaknya ini udah mau habis gitu kan. Jadi nanti tolong masuk kembali ya, saya akan kirim share-nya apa linknya kembali untuk Zoom ya. Tapi intinya ini berlaku juga untuk semua yang lain. Nanti yang lain nanti sekilas akan saya review ya. Jadi proposal intinya yang ketiga itu adalah masalahnya clear gitu kan. Jadi kalau dengan saya seharusnya kemarin ini kesalahan saya ini kan karena ada sesuatu yang mengganggu gitu kan. Seharusnya ini harus clear dengan saya bahwa identifikasi masalah ini betul-betul mensupport adanya masalah terkait dengan variabel yang digunakan atau judul yang digunakan ya. Nah, ini dalam sharing session di bimbingan proposal saya kan udah jelaskan itu bagaimana caranya kita apa namanya kan mengidentifikasi suatu masalah. Tadi intinya bukan hanya bicara di sini, ini intinya adalah menegaskan kembali yang kita ceritakan di latar belakang masalah. Dan ini satu pun tidak ada yang sesuai. Masalahnya tidak jelas, lain judul, lain masalah, lain rumusan. Harusnya clear waktu bimbingan atau seminar proposal kemarin kan. Oke, ini kok nggak mati-mati deh. Saya pikir tadi udah ada pemberitahuan untuk mengupgrade kan. Nah, karena masih ada waktunya, itu saya lanjut. Di sharing session saya udah katakan, kalau kita bicara masalah, itu gampang. Apa sih yang nggak sesuai dengan variabel yang kita bahas ini? Karena masalah itu kan lahir dari adanya gap. Kalau dan kuantitatif, gapnya nanti dua, fenomena gap dan riset gap. Riset gap itu terlahir dari adanya penelitian-penelitian yang sebelumnya. Sedangkan fenomena gap terlahir dari penyimpangan antara teori dan praktek. Oke. Nah, ini kan variabelnya tadi kan minat. Maka untuk mencari masalah itu, kita tinggal cari identifikasi indikator minat ini. Bagaimana minatnya? Apakah sudah baik? Kalau secara umum gitu, melihat minat itu adalah dari data ya kalau kuantitatif ya. Data minat mahasiswa berwirausaha itu seperti apa pada mahasiswa manajemen keuangan syariah. Kamu harus melakukan pendataan di awal sehingga akan bermasalah kalau minat berusaha mahasiswa tadi rendah. Maka di sini dikatakan minat mahasiswa MKS relatif rendah atau masih kurang. Hanya sekian persen dari jumlah mahasiswa yang berminat untuk berwirausaha kan. Nah, di situ timbul masalah gitu kan. Masalahnya apa? Minatnya rendah kan. Jadi minat mahasiswa MKS relatif rendah untuk berwirausaha yaitu hanya sebesar sekian persen kan. Nah, itu harus dijelaskan, ada datanya. Kita mengatakan rendah itu sumbernya dari mana ini kan?
Nah, ini kuantitatif yang kualitatif ini kan. Kamu kuantitatif tapi tidak ada data satupun. Ya, saya mohon maaf. Mungkin kemarin saya memang tidak saya bimbing ya. Seminar proposal ya. Saya lepas 100% atau 200% kan. Dan berharap kemarin ada pembimbing pendamping yang mendamping Anda kan sampai seminar proposal kan. Kali ini saya jadi serba tambah berdosa kamu buat gitu kan. Oke, kita lanjutkan. Itu dari minat. Masalahnya apa dengan minat? Tinggal dicari aja data bahwa minatnya rendah. Kamu udah mengumpulkan, mewawancarai, atau menyebarkan data kepada beberapa mahasiswa, atau mewawancarai boleh kan, sehingga datanya ada. Nah, yang kedua adalah digital online ini. Kita bicara digital online gitu kan. Itu masalahnya kenapa dengan digital online kan? Digital online ini harus kita lihat masalah itu, cara mengurai masalah itu yang paling gampang. Kalau kita buntu dari judul atau variabel, cari dari indikator variabel. Kalau indikatornya benar, maka akan kita ketahuan ada masalah di situ. Indikator variabel itu dari operasional variabel gitu kan. Nah, ini kan jadi thrifting ya. Indikator mudah, efisien, dan nyaman, modern, tanpa batas. Nah, ini juga masalah lagi gitu kan. Jadi pada saat kita membuat operasional variabel, yang pertama harus ada judul tabelnya, yang kedua ini harus ada kutipan. Ini kan definisi. Bisnis online shop itu apa gitu kan. Ini nggak boleh kayak gini. Kita bicara online shop, di sini harus online shop. Beda online shop dengan bisnis online. Dan ini harus ada teorinya, kutipan. Ini juga harus ada indikator ini bisa dari buku. Kalau ini wajib buku ya, yang lain juga ya. Jadi kalau definisi operasional wajib harus ada buku. Sedangkan yang bukan apa namanya indikator ini boleh dari artikel. Oke, online shop, bisnis online adalah transaksi jual beli barang melalui jaringan komputer. Nah, ini kan jadi aneh gitu kan. Harusnya ini online shop. Indikatornya adalah mudah, efisien, nyaman, modern, dan tanpa batas. Kalau indikator ini juga benar, maka masalah itu dilihat di sini. Indikatornya kok mudah. Kenyataannya mudah nggak bagi mahasiswa? Indikatornya efisien. Kenyataannya efisien nggak? Modern. Faktanya apa dari semua yang ada ini? Ini untuk menggali masalah. Ternyata kalau faktanya tidak mudah dan tidak efisien, disitulah timbul masalah. Kita katakan persepsi mahasiswa terhadap bisnis online ini malah seperti ini gitu kan, atau bagaimana respon mereka kan. Nah, tiba-tiba di sini kan muncul thrifting. Ini kamu harus kuatkan penelitian relevannya. Kalau ada thrifting, maka judul kamu ya jadi berubah sesuai dengan ini, pengaruh online shop dan thrifting. Karena pembahasan kamu saya lihat itu juga ada X1 dan X2 kan. Thrifting adalah kegiatan berburu ya dan membeli pakaian bekas. Ini tinggal harus dicari teorinya. Terus thrifting ini adalah gaya dan penampilan. Apakah benar kegiatan berburu itu adalah gaya dan penampilan? Malah di sini lebih cocoknya adalah lifestyle, itu kan, gaya hidup. Jadi online shop dan gaya hidup. Kalau gaya penampilan ini kan lifestyle, gaya hidup. Minat, keterampilan. Nah, ini juga salah itu kan. Waduh, nggak ada lucu gitu kan, bicara minat, masa keterampilan, masa koneksi kan. Minat loh. Keinginan kita untuk membeli sesuatu barang tuh tandanya dari mana kan? Kita bisa lihat dari mana dia akan berminat kan. Tak ada hubungan keterampilan dengan koneksi kan. Kenapa ini muncul? Karena kamu nggak punya indikator masalah. Oke ya, jadi ya seperti itulah, ini berat, pahit, cuman ya harus disampaikan itu kan. Kalau ini udah clear, baru baru kita bisa membahas pembahasan kan. Pembahasan itu gampang kalau di kuantitatif. Pembahasan di kuantitatif ini sebagian udah benar kan. Ini di sempronya yang bermasalah nih kan. Dan di pembimbingnya juga bermasalah ya. Saya harus akui itu juga kesalahan saya itu kan, dosa saya. Nah, di pembahasan ini kan ya jangan dikit kayak gini juga gitu kan. Kamu nih baca nggak itu skripsi-skripsi orang gitu kan?
Ini sangat-sangat ironis gitu kan kalau menampilkan pembahasan kayak gini kan. Karena yang penelitian kamu yang punya kamu kalau kita bicara kuantitatif itu hanya di satu di masalah bab satu latar belakang masalah dan yang kedua hanya di pembahasan ini. Selebihnya adalah kerjaan sistem gitu kan. Jadi pembahasan ini yang ditampilkan ini oke lah kalau mau seperti ini kan. Terus ini harus diterjemahkan maksud dari ditolak atau diterimanya apa gitu kan. Oke, itu yang pertama kan, diterjemahkan maksudnya, interpretasinya. Yang kedua, itu dikaitkan dengan teori, grand teori. Teorinya apakah sesuai? Ini hasil penelitian misalnya ini adalah secara parsial berpengaruh, berarti sesuai teori. Maka dikaitkan dengan teori apa yang digunakan. Teori yang digunakan untuk masalah minat itulah teori perilaku konsumen. Bahwa ini adalah sejalan dengan teori, grand teori perilaku konsumen yang menyatakan bahwa bla 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 bla, itu kan kita kutip teorinya. Oke, kita lanjutkan ya. Mohon maaf dari keputus. Ini yang kita bahas tadi punyanya Rahmah ini ya. Ya, harus banyak bersabar ya. Jadi ini harus saya sampaikan. Ya walaupun pahit ini harus saya sampaikan ya. Karena tugas saya itu memang hanya untuk review ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, pembahasan itu intinya kan gampang. Tadi udah sampaikan bahwa yang pertama, kita interpretasikan hasil penelitian ini, maksudnya apa. Yang kedua, kita bahas berdasarkan grand teorinya. Tadi saya katakan grand teorinya adalah perilaku konsumen. Apakah sesuai hasil penelitian kita ini dengan grand teori perilaku konsumen, kan? Tinggal jelaskan aja kalau sesuai ya sesuai, kan? Nah, yang ketiga, ini betul. Kita harus sandingkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang sepakat. Tapi nggak perlu juga disebut judulnya, kan? Hasil penelitiannya didukung oleh penelitian, bentar, lari deh. Hasil penelitiannya didukung oleh, ini muncul ya? Muncul nggak itunya? Board saya muncul ya? Boardnya muncul ya? Sharing share screen-nya? Muncul apa nggak? Muncul, Pak. Ya, respon dong. Jadi ini udah betul kan hasil penelitian didukung oleh penelitian Anggun yang menyatakan bahwa kesimpulannya itu yang disampaikan bahwa online shopping berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat kan. Jangan satu aja, minimal tiga. Jadi dukungan-dukungan yang mendukung yang sejalan dengan penelitian kita minimal tiga. Hal ini juga didukung oleh si A yang menyatakan begini. Begitu juga terakhir si C juga begitu. Namun, nah terakhir, akan tetapi penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh si Bedul bahwa online shop tidak berpengaruh signifikan terhadap minat pada bla 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 gitu kan. Gitu tampilkan juga tiga tujuannya biar pembahasan yang satu rumasan masalah ini atau satu hipotesis ini bisa satu halaman. Jangan dua paragraf gitu kan. Tidak elegan kita melakukan penelitian, pembahasannya cuma begini doang gitu kan. Nah begitu juga yang nomor dua dilakukan hal yang sama. Nomor tiga juga dilakukan hal yang sama kan. Terakhir baru kita simpulkan gitu kan. Namun problem yang sangat signifikan pada si Rahmah ini adalah membangun modelnya tadi gitu kan. Kalau kesimpulan apa kalau hasil penelitian dalam penelitian kuantitatif itu gampang, semuanya begitu rumusannya. Apa hasilnya diinterpretasikan, terus apalagi kan kaitannya dengan grand teori, apakah sesuai atau tidak, terus dengan penelitian yang sebelumnya yang relevan, yang sesuai, mendukung atau tidak, dan yang bertentangan. Jadi penelitian kuantitatif cuma gitu doang pembahasannya. Maka yang akan menjadi banyak pertanyaan bagi penguji itu adalah dalam membangun model penelitian. Apakah model penelitian kamu ini didukung oleh teori? Itu yang pertama kan. Yang kedua, apakah penelitian kamu ini relevan dengan prodi? Nah, berikutnya baru digali masalahnya.
masalahnya apa gitu kan? Apakah sudah menggambarkan adanya masalah dengan judul yang kita ambil? Jadi Rama, mohon maaf, PR-nya cukup banyak gitu ya. Ya, cukup banyak untuk memperbaiki, tapi bukan berarti itu tidak ada yang tidak mungkin. Saya berkeyakinan bahwa manusia itu terlahir sama, yang dimakan juga sama, kemampuan juga sama. Yang membedakan adalah kerja kerasnya dan kemauannya kan. Tidak ada yang tidak bisa. Kampus lain bisa, kita juga pasti bisa, asal ada kemauan dan upaya kita itu untuk bisa ya. Tapi kalau kita ya wes ya udahlah, cuman gini-gini doang terus begitu ya. Kalau seperti itu ya sekali lagi saya mohon maaf gitu kan. Saya nggak tega gitu kan. Pilihannya kan ada tiga ya tadi ya. Minta pembimbing yang lain, ya kan? Terus apa ya? Kalau mau di ACC, saya akan ACC dengan konsekuensinya sama-sama paham. Insya Allah pasti saya tidak akan hadir. Apapun risiko saya kembalikan kepada peneliti kan. Atau kita sama-sama berjuang untuk memperbaiki ini sesuai dengan standar minimal. Saya minta hanya standar minimalnya saja gitu kan. Tidak harus yang perfecto, tidak. Yang penting kaidah-kaidah tadi jangan dikangkangi ya. Oke, itu untuk Rahma kan. Nah, untuk yang lain sebetulnya ya sama aja. Makanya saya sebetulnya tidak mau membimbing satu-satu itu kan melelahkan itu kan. Karena ruh atau kaidah penelitian itu sudah sama-sama kita pahami bersama kan. Cuman beda-beda objek, beda substansi kan. Tapi kalau alurnya sama aja. Kalau kita masuk di penelitian kuantitatif. Ini kayaknya semua kan penelitiannya kuantitatif ya. Oke, yang berikutnya siapa lagi nih? Nah, ini lagi kan. Pengaruh tingkat pemahaman dan kualitas pelayanan. Muncul nggak? Ini punya siapa ini? Ada orangnya? Halo? Muncul ya? Suaranya nggak dengar. Kamu pasti kamu belum unmute. Muncul nggak, Rama? Muncul, Pak. Ya. Muncul, Pak. Ini prodinya apa gitu kan? Manajemen keuangan. 500. MKS juga. Oh, lagi permasalahan. Kayaknya kenapa yang dikasih ke saya ini? Permasalahan dan saya terabaikan. Ini ujian saya ini kan. Ini saya terabaikan juga sama kasusnya. Kamu semester berapa nih? 100. 11 juga, Pak. Sama dengan tadi ya. Iya. Nah ini saya belum baca ya, baru nengok judulnya aja. Ini dari sisi judul aja udah masalah kamu ini kan. Kalau ketemu orang yang kritis, penguji ya. Kenapa bermasalah? Pertanyaannya sama. Apa kaitannya dengan PS? Nggak usah dijawab, memang nggak ada itu kan. Karena kalau kamu jawab, makin salah kamu jawab. Kenapa saya katakan nggak ada? Kita lihat variabelnya. Tidak ada variabel manajemen keuangan di sini. Yang ada adalah variabelnya kepatuhan, wajib pajak, kualitas pelayanan, pemahaman. Di mana manajemen keuangannya? Dari sisi manajemen keuangan aja dia tidak ada gitu kan. Apalagi tambah syariahnya. Nah itu, ini PM1 udah, PM2 udah CC yang disebut orangnya. Karena ini kita rekam. Sudah CC nggak PM2? Belum, Pak. Belum. Konsultasi sudah? Kemarin udah, Pak. Cuma Terus lagi masih rapid. komennya belum? Belum. Ya, berarti kan sama-sama mentah nih kan? Ya itu pertanyaan yang terberat. Ya terus kita mau apain ini kan? Nanti sebelum nggak dibahas kemarin ya. Ya darahkan. Kalau judul kamu ini nggak sesuai dengan prodi. Jangan sebut orang. Kemarin cuma disuruh ganti variabel aja, Pak. Kemarin apa? Kemarin kan variabelnya itu pengetahuan sama Berarti pemahaman. mm-mm. Terus Jadi cuma itu doang. kalau Iya. masalah judul bahas nggak cukup kan.
Ya, ini dosa saya nih sebetulnya kan. Nah, ke depan insya Allah dosa saya ini saya akan perbaiki dengan perhatian kepada bimbingan. Mulai dari judul kan. Ini harusnya berangkatnya dari judul waktu penunjukan SK pembimbing kan. Nah, ini dosa saya itu kan. Terus mau lanjut atau gimana? Lanjut dengan konsekuensi yang tadi. Kalau dipertanyakan, kalau nggak dipertanyakan ya nggak masalah gitu kan. Judul kamu ini nggak masalah. Dengan catatan prodi kamu tidak MKS. Kalau prodi kamu manajemen, manajemen, nah ini masuk gitu kan, atau ekonomi dan yang tidak pakai syariah. Kalau syariah ini udah nggak masuk. Kenapa? Tidak ada ruh syariah di sini. Dia dikatakan ada ruh syariah itu syaratnya dua. Yang pertama adalah objeknya harus syariah. Yang kedua, variabelnya syariah. Tapi kalau objek aja udah syariah, udah nggak masalah. Berarti dia udah syariah. Nah, ini objeknya kan KPP. Kantor Pelayanan Pajak itu belum ada yang syariah. Tapi kalau objeknya Bank Umum Syariah atau BSI atau apa, tapi kan judulnya udah otomatis nggak sama itu kan. Masa kewajiban wajib pajak di bank gitu kan. Jadi saya hanya mencontohkan itu kan. Kalau siap dengan resiko itu, kita lanjut kan. Mudah-mudahan kamu berdoa penguji tidak mempermasalahkan itu kan. Kalau saya jadi penguji, saya tidak akan mempermasalahkan itu kan. Karena udah terlanjur. Ya, tapi kalau di seminar proposal, saya akan permasalahkan gitu kan. Tapi nggak tahu nih nanti ini ketahuan Ibu Karyaninya di sini kan. Kalau Bu Karyani mempermasalahkan, ya kita sepakat gitu kan. Kalau tidak, ya saya kembalikan kepada kamu gitu kan. Nah, oke. Nah, sama kayak tadi gitu kan. Masalahnya udah clear apa enggak gitu kan. Jadi gampang penelitian tuh. Maupun sejuta bimbingan saya juga sanggup gitu kan. Karena alurnya sama gitu kan. Rumusan masalahnya udah benar, udah konsisten. Coba bandingkan dengan yang tadi kan. Apakah pemohonan wajib pajak berpengaruh, apakah kualitas berpengaruh, apa pemohonan wajib berpengaruh. Itu kan udah sesuai. Beda dengan yang pertama tadi gitu kan. Harusnya kuantitatif ya seperti ini, tegas. Ini menggambarkan judul X1, X2 terhadap Y. Nah, ini gabungan X1 dan X2 ya. Oke, tidak ada masalah ya. Nah, tujuan penelitiannya jangan ingin. Tujuan penelitian itu adalah untuk mengetahui. Kalau ingin ya belum tentu gitu kan. Terus kamu juga harus saya kritik. Masa ngetik sarjana begini gitu kan. Nanti ketahuan orang kan. Kayaknya beda-beda kan. Ini dengan ini. Tapi itu tidak penting kan. Oke, yang terpenting di sini. Nah, ini sama kayak tadi. Ada apa dengan kepatuhan? Ada apa dengan kualitas pelayanan? Ada apa dengan tingkat pemahaman? Itu kan gampang gitu ya. Kenapa kok jadi susah amat itu kan? Sangat-sangat gampang ini. Tinggal ada apa itu kan tinggal dicari. Berarti dia tidak baik-baik saja. Banyak wajib pajak yang orang pribadi tidak patuh. Itulah masalah karena dia tidak patuh. Tapi harus ada bukti, harus ada data. Dari mana kita tahunya dia tidak patuh? Berdasarkan prasurvei, berdasarkan pengamatan, itu bebas. Kan ini kan penelitiannya kualitatif. Terus kualitas pelayanannya bermasalah enggak? Apakah dia sudah melayani dengan baik? Kalau sudah baik berarti nggak masalah. Tapi harapannya tentu ada masalah, belum optimal. Yang kurang itu di mana? Nah, di situ harus masalah. Tingkat pemahaman juga sama. Bagaimana tingkat pemahaman wajib pajak orang pribadi tadi udah baik apa belum? Harusnya belum baik-baik amat. Di situlah masalah. Itu kan sepele gitu ya. Apa kok susah amat gitu kan? Amit aja nggak susah kadang. Kuncinya adalah mau membaca dan belajar itu aja. Terus harusnya ada satu lagi yang namanya gap reset. Ini bukan penelitian yang pertama, tapi udah berulang-ulang. Maka dari penelitian yang sebelum-sebelumnya itu gimana? Apakah mereka sudah sepakat atau belum? Kalau mereka sudah sepakat, berarti nggak ada gap reset. Tapi kalau mereka bertentangan, ada yang penelitian si A menyatakan bahwa tingkat pemahaman ini tidak berpengaruh nih terhadap kepatuhan.
Tapi si B mengatakan ini berpengaruh. Kenapa ini hasilnya beda-beda? Di situ yang saya katakan sebagai gap riset. Caranya gimana? Tinggal cari aja yang bertentangan. Pasti hasil penelitiannya tidak seragam. Ya, pasti hasilnya tidak seragam. Yang tidak seragam itulah yang kita ungkap dalam penelitian kita seolah-olah itu ada gap riset. Kalau untuk S1 cukup itu aja dulu gitu kan. Kelas 2 S3 baru beda kan. Oke ya, harusnya di situ udah clear. Baru kita lari ke pembahasan dengan asumsi. Nah, ini kan udah benar. Udah lebih bagus pada tadi gitu kan. Sesuai. Saya nggak cek detail ya. Saya cek hanya poin-poinnya aja. Selebihnya nanti kamu tonton ulang lagi kan. Ini kan harus ada penelitian yang relevan kan. Sudah ada dan saya meyakini kan. Nah, kita tinggal langsung ke pembahasan. Karena skripsi itu bicara pembahasan. Tapi ini juga perlu saya cek sekilas. Ini juga sama kayak tadi. Tidak ada kutipan, harus ada. Pemahaman perpajakan adalah suatu proses itu kata siapa gitu kan. Harus ada bukunya. Ini indikatornya kamu ambil dari indikator siapa gitu kan. Maka ini juga harus ada kutipan yang kamu kutip. Ini harus dari buku untuk definisi variabel, sedangkan indikator boleh lebih baik dari buku kalau ada, tapi kalau tidak ada silakan ambil dari artikel sebelumnya. Inilah yang menyatakan dia tidak patuh gitu kan. Nah, data ini yang kamu butuhkan untuk menyatakan adanya ketidakpatuhan. Banyak yang tidak mendaftarkan diri berarti tidak patuh. Banyak yang melakukan pembayaran tidak sesuai berarti tidak patuh. Tapi itu harus digali di lapangan di awal dulu. Ini saya udah terlambat ini kan. Kalau ibaratnya orang bertarung, udah bercekak, udah bertarung, baru keluar silatnya gitu, ilmunya gitu kan, jurusnya. Tapi saya juga salah saya ini kan, bukan salah salah kamu sepenuhnya kan. Saya juga tidak terfokus ke sini kemarin. Oke. Nah, di sini inilah kalau ini kan gawenya statistik kan. Orang urus lah, nanti kamu harus paham aja ya. Nanti kalau ada yang nanya, siapa yang buat saya? Kalau saya berarti kita harus paham alur olah datanya kan. Termasuk juga alur makna-makna dari angka ini. Ini harus kamu pahami aturan mainnya. Kapan dia multicore, apakah ini multicore, itu harus hafal. Normal dan segala macam. Bagi saya itu tidak penting. Itu kan gawainya statistik. Nanti kaidahnya terpenuhi sudah. Nih hasil uji T, parsial. Ini juga harus paham. Maksudnya apa gitu kan? Kapan kita eh, mengambil suatu keputusan hipotesis diterima atau ditolak kan? Itu harus luar kepala itu. Tidak boleh lagi lihat di sini. Tapi yang penting adalah sama kayak tadi pembahasan. Nah, pembahasan ini podo aja dengan tadi kan. 11-12 kata orang kan. Jangan sedikit. Berdasarkan, nah ini oke lah nih kan untuk penjelasan ini kan. Tapi jangan itu aja isinya. Kalau ini aja isinya artinya ya ini sama aja. Ini lebih parah pada tadi. Ngulang aja kamu ini. Ngulang tabel, ngulang apa? Hipotesis, aturan-aturan. Ini juga di sini. Ini kebalik ya. Ini dulu harusnya, baru ini. Inilah hasil uji statistiknya. Ini adalah terjemahannya. Ini udah lumayan bagus. Cuman tidak ada membahas hubungannya dengan teori. Grand teorinya apa nih teori kepatuhan yang digunakan? Itu harus ada. Kamu harus cari grand teori kepatuhan itu apa gitu kan? Ada nggak grand teorinya? Jangan nggak ada juga ini. Harus ada dalam penelitian kuantitatif grand teori. Bagaimana cara mencari grand teori? Cari dari artikel yang bagus. Karena artikel yang bagus itu akan menampilkan adanya grand teori. Artikel yang bagus di mana? Minimal Sinta 2. Ini penelitian banyak Sinta 2. Nah, Scopus juga ada kan. Itulah grand teori yang mereka gunakan yang mengkaji tentang kepatuhan. Maka dikaitkan hasil penelitiannya apakah sesuai dengan teori kepatuhan tadi. Tuh, yang pertama. Yang kedua, kaitkan dengan hasil penelitian sebelumnya yang setuju, sependapat, yang sama, yang mendukung ya. Terus baru yang tidak mendukung. Ya udah selesai. Ini tidak terlalu banyak eh, permasalahan ya. Variabel yang kamu bangun sudah oke.
Cuman relevansi dengan MKS itu yang harus kamu pertanggungjawabkan nanti kalau ada yang bertanya. Kalau nggak tanya jangan dibilangin, Bu, ini nggak relevan ya, jangan. Karena ini udah di ujung, saya nggak bisa ngomong lagi gitu kan. Insya Allah kalau ini maju, saya akan hadir sebagai pembimbing. Tapi kalau ada dosen penguji yang mempermasalahkan relevansi, saya tak ajak ngomong di sini kan. Sama-samalah kita berpasrah diri dan berdoa gitu kan. Cuman yang penting secara kaedahnya kamu perbaiki dulu. Jadi kekurangan tidak relevan akan tertutupi dengan kualitas penyajian skripsi tadi dari identifikasi masalah sampai pembahasan kan. Dan kemampuan kamu untuk menjelaskan apa yang kamu tulis. Oke, clear ya? Ada pertanyaan? Meratus? Ini Pak, kalau di bagian apa sih penelitian terdahulu itu kita boleh tadi kan Bapak bilang kalau misalkan kita harus nyari penelitian yang bertentangan juga sama hasil Iya, penelitian sebelumnya iya gitu. harus itu. Itulah gap riset yang bertentangan. Pasti ada bertentangan. Di latar belakang masalah kamu ceritakan itu yang bertentangan tadi sebagai gap riset. Di pembahasan kamu jelaskan lagi yang bertentangan untuk mendukung pembahasan kamu gitu kan. Jadi artikel relevan itu gunanya sangat penting dalam kuantitatif. Membangun model, mencari indikator, kamu juga gunakan penelitian sebelumnya. Makanya kuantitatif itu wajib banyak membaca penelitian sebelumnya yang bagus gitu kan. Kalau ini permasalahannya nggak terlalu banyak, tinggal penyempurnaan, tapi PR-nya tadi relevansi ya. Oke, ada lagi, 100. Itu aja. Nah, untuk yang next-nya ada dua lagi ya. Next-nya dua ini biasanya kan makin mengerucut, makin pembahasan kita makin tidak banyak makan waktu gitu kan. Oke, nanti kita coba share. Saya tidak menuntut ya harus perfect, harus seperti itu, enggak kan. Yang penting ya dioptimalkan seoptimal mungkin ya. Nah, oke, ini ketangkap punyanya Tri Evita Saputri. Ada ya orangnya? Tri Evita. Ada Pak, Oke, ini kemunculan juga bimbing nih kan. Bimbing udah ACC nih belum? belum Pak. Ini udah proses bimbingan. Udah Pak, tapi covernya disuruh ubah. Apa yang diubah? Kopornya. Iya, soalnya nggak Ya, sesuai dengan ya, itu kalau gini buku nih kita panduan. tidak bicara kopor lagi di sini kan isi kan. Itu tidak substansi kalau isi ubah koper itu tugas kamu lah itu kan tugas bimbing. Jadi pastikan kaedah-kaedah pedomannya sesuai kan. Oke, ini juga terlepas kayaknya sekarang ini saya lost control semua itu kan. Yang sempro kemarin saya ACC aja kan. Itu kesalahan saya kan. Oke, kamu bicarakan judulnya apa ini? Tadi tampilan lagi judul ya. Kuantitatif juga kan. Ini banyak mahasiswa kita ini tidak memahami bagaimana membangun model dan bagaimana mengidentifikasi masalah gitu kan. Padahal di sharing session saya itu kan sudah itu kan ditonton apa enggak gitu. Ya, kayaknya malas nonton gitu ya. Di sharing session saya itu kan udah membahas ini yang saya omongin sekarang tuh saya udah omongin di sharing session. Makanya saya berkeyakinan ya walaupun saya tanpa bimbing kemarin kan saya suruh nonton. Nonton nih, ini sharing session saya, begini loh caranya dari A sampai Z kan. Itu udah disuapin itu kan, tinggal diikutin dan dipahami. Mungkin bahasa penyampaian saya tidak bisa dipahami, itu caranya harus diulang-ulang gitu kan. Ya, kan selalu itulah yang saya omongin kan, sampai mulut saya berbuih-buih di setiap sharing session, di setiap saya ngajar, di setiap apapun gitu kan. Intinya gampang gitu kan. Asal ya dengan hati, dengan pikiran yang terbuka kan, dan gunakan akal sehat gitu kan. Kalau akalnya udah sehat, wah yang lain gini-gini bisa kok Pak, yang lain gono-gono bisa kok Pak, yang lain manut-manut bisa kok Pak. Itu akal sehatnya nggak jalan, kalau gitu kamu akan rusak gitu kan. Nah itu lebih parah daripada saya Pak, yang penting datang manut-manut kayak burung pelatuk selesai kan. Jangan dilihat yang negatifnya, ambil yang positifnya. Kalau meniru itulah meniru yang bagus, orang begini Pak, kita harus bisa seperti itu kan.
Oke ya, jadi akal sehat, logika itu dipakai. Ini gampang ini kan. Kan saya sering katakan di sharing session ya, bikin proposal itu 2 minggu selesai, bikin skripsi ya 1 bulan kelamaan, bilang kan. Ngapain sampai semester 11? Ini semester berapa nih? Tri ini. Semester 9. 9 telat juga, harus semester 7, 8 selesai kan. Ini jurusan apa nih? Ekonomi ya? Ya, Pak. Nah ini apapun itu udah lewat, sebetulnya juga diperdebatkan judul kamu ini kan. Ini kan saya melihat judulnya adalah pengaruh luas lahan, tenaga kerja, harga terhadap apa ini kan? Pendapatan itu. Nah ini dalam tanda kutip ini juga masih ngawur gitu kan. Kita kalau dalam meneliti kuantitatif itu harus clear dulu. Apakah kita akan menggunakan data primer, kuesioner, atau kita menggunakan data sekunder, data yang sudah tersedia. Gitu ya. Kalau bicara pendapatan, logikanya itulah nominal. Nominal itulah data sekunder, data yang sudah tersedia. Pendapatan ya, duit. Yang namanya nominal itulah data sekunder. Luas lahan itu kan juga data sekunder sebetulnya. Bisa diukur dalam bentuk hektar. Ya. Tenaga kerja kan. Ini juga data sekunder, jumlah tenaga kerja kan. Nah, kucuk-kucuk kamu di sini kayaknya kuesioner gitu ya. Betul nggak? Betul, Pak. Iya, itu yang pening kepala 7 keliling kayak gini kan. Identifikasi masalah. Kira saya abaikan lah pening kepala itu biar kamu aja yang pening kan. Karena kalau berubah ini berubah semua itu kan. Ini kita pakai aji mumpung aja nanti kan. Kalau nasib baik ya selamat, kalau nasib baik ya sedikit kiamat gitu kan. Karena ini adalah menyalahi aturan, saya susah untuk berdebat. Tinggal kamu cari teorinya. Bagaimana cara mengcounter pernyataan saya tadi gitu kan. Bahwa ini data sekunder salah Pak. Ini bisa kok pakai kuesioner. Dasarnya adalah dari penelitian si A, si B, si C. Gitu, bukan berarti kita down. Jadi waktu ujian pada saat penguji memukul mental kita, menyatakan kita ini salah, maka kita akan membenarkan dengan argumen berbasiskan kepada data gitu kan. Jangan, oh iya Pak, ya selesai. Nah, iya Pak, siap diganti ya rubah gitu kan. Bantah gitu kan. Luas lahan bisa bisa kok Pak diukur dari kuesioner. Saya mengadopsi artikel si A yang dia sudah dipublikasikan dan yang menggunakan indikator luas lahan ini dan dikumpulkan datanya berdasarkan kuesioner. Gitu kita harus pede. Walaupun salah gitu kan. Tapi karena udah terlanjur salah harus kita benarin gitu kan. Kita anggap itu benar. Kenapa benar? Karena ada rujukan. Ingat ya, bicara kuantitatif kuncinya hanya ada rujukan. Rujukan teori, rujukan metode, dan rujukan dari penelitian yang sebelumnya. Itu yang menjadikan dasar kalau kita boleh meneliti itu. Walaupun itu salah gitu kan. Karena udah terlanjur gitu kan. Oke ya, itu diingat semua ya kalau bicara kuantitatif. Luas lahan berpengaruh terhadap. Jadi masalah itu bukan luas lahan berpengaruh pada pendapatan ini. Ini bukan masalah, itu rumusan masalah. Masalah itu adalah ada apa dengan pendapatan petani tadi? Apakah pendapatan itu baik-baik saja atau tidak gitu kan? Di situ. Itu kan sama pola dengan tadi. Y-nya itu dipertanyakan. X-nya juga dipertanyakan kan. Kenapa dengan tenaga kerjanya? Kenapa dengan luas lahannya? Dan tentu harus ada data pendukung gitu kan. Oke, kita harus diubah ini kan kesalahan saya. Semuanya kesalahan saya ini kan bukan salah kamu gitu kan. Kesalahan itu adalah bukan kesalahan ibu mengandung gitu kan. Kesalahan anak tidak ada. Sesalah-salahnya anak maka bapak yang salah. Itulah filosofi pendidikan dan pembelajaran kan. Nah, kita langsung saja ke pembahasan. Karena konsepnya kan pembahasan. Nah, di sini kita lihat sedikit nih. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan. Nah, tengoklah apa dia gunakan. Jumlah produksi. Lagi nih. Jumlah produksi, luas lahan ada, umur, biaya pemeliharaan gitu kan. Nah, lihat ini. Tinggal kamu baca aja artikel orang ini.
Apakah mereka kuesioner juga? Kalau kuesioner juga bisa ini kamu jadikan sebagai dasar. Itu maksud saya itu kan. Kita harus pede menyampaikan sesuatu yang salah jadi benar itu kan karena pede aja gitu kan. Karena penguji ya dalam tanda kutip belum tentu juga paham. Kamu yang harus lebih paham apa yang kamu tulis. Oke, ini baca semua nih kalau ada tipikalnya. Ada nggak kesamaan indikatornya? Kalau sama, itulah sebagai dasar kamu untuk berdalih. Walaupun salah gitu kan, berdalih dalam mempertahankan judul atau variabel yang kamu gunakan ini. Harus pede ya. Jangan kayak mantuk-mantuk aja nanti mantuk-mantuk kayak burung gitu kan. Karena udah terlanjur nih, kita harus fight ke depannya karena udah terlanjur. Tidak mungkin ini dirubah sesuai dengan idealismenya kan. Inilah nak keluar lagi nih kan. Inilah kalau ini kan. Nah ini variabelnya operasional variabel. Nah ini kan luas lahan, sumber utama kegiatan. Nah, apa ini dikelola dengan baik? Apakah itu menggambarkan luas lahan, sumber pertolongan bagi petani? Apa yang kamu buat itu kan? Tapi pastikan ini harus ada kayak gini sumbernya. Harga terjangkau oleh konsumen. Ini mengaur ini kan, tapi ya sudah lah kan. Oke, kita abaikan. Nah, terakhir pembahasan sama kayak tadi. Kalau sudah udah oke ya. Kalau belum ya dilengkapi. Yang penting kamu siapkan amunisi untuk mengcounter pertanyaan-pertanyaan. Ini syariahnya juga tidak ada. Apa hubungan dengan ekonomi syariah? Terus eh, indikator variabel tadi kan. Nah ini sama lah kayak tadi. Terjemahkan hasilnya. Ini kan sama juga kamu. Nah, kamu sepakat untuk seperti ini gitu kan. Secara teorinya gimana? Teori apa yang digunakan tentang pendapatan kan? Apakah sesuai dengan teori kan? Penelitian terdahulu yang relevan yang mendukung apa, yang tidak mendukung apa kan? Nah ini kan miris gitu, masa meneliti pembahasan 2 paragraf gitu kan? Oke ya, ini terser nggak tadi ini? Terser kan? Oke, kita stop. Ada pertanyaan? Tri, Evita, Saputri. Kayaknya sih kok yang satu orang udah kabur duluan, ya enggak? Yang belum dibahas. Ada? Cukup, Pak. Paham ya? Nah ini Hana yang kabur ya kalau masuk. Ini kayaknya kita habis juga ini kan waktunya gitu kan. Jadi kayak kita buka sesi yang terakhir ya. Insya Allah ke depan saya akan berlangganan lagi. Ini ya nggak usah dipusingin lah. Itu pasti sesuatu itu akan ada jalan keluarnya gitu kan. Cuman jalan keluarnya itu istiqom apa namanya husnul khotimah atau su'ul khotimah gitu kan. Itu tergantung amalannya waktu ujian nanti gitu kan. Tapi nggak usah takut apapun yang terjadi ya dihadapin gitu kan. Kecuali yang menyimpang-menyimpang tuh saya agak berat gitu kan. Tapi ya diapain gitu kan. Memang kondisinya serba susah gitu kan. Harusnya bicaranya di awal tapi di akhir gitu kan. Itu kesalahan saya di situ kan. Mudah-mudahan ini jadikan pembelajaran saya untuk ke depannya kan. Yang terakhir nih masih ada jatah enggak ini untuk Zoom-nya kan. Di tengah jalan kayaknya putus 40 menit 40 menit. Oke, yang penting ya jangan patah semangat. Harus tetap semangat ya. Hana ya yang terakhir ya. Ekonomi syariah. Judulnya Iya, apa? Pak. Hana ini. Nah ini udah baru ini yang ketemu syariahnya. Tadi nggak ada ketemu syariah. Ini karakteristik syariah marketing, kepuasan nasabah, Bank Syariah Indonesia. Nah ini kan ketemu dia. X-nya ketemu, objeknya juga ketemu gitu kan. Nah ini lebih aman. Secara pertanyaan orang nggak nanya lagi apa hubungannya dengan ekonomi syariah. Kalau nanya lagi itu ya goblok nanya itu kan. Udah jelas kan. Yang harus dia tanya adalah pertanggungjawabannya. Pasti pertama yang ditanya adalah masalahnya apa gitu kan. Masalah itu kan tidak susah sama kayak tadi gitu kan. Akan termaktub dalam
identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah nggak boleh kayak gini. Boleh bercerita, tapi juga harus jelas, gitu kan. Harus bicara kamu karakteristik syariah marketing ini apa, gitu kan. Kan banyak karakternya kan. Apakah ada masalah dalam karakteristik syariah marketing tadi? Kepuasan dulu yang kamu bicarakan. Apakah mereka puas? Puas apa enggak? Puas apa tidak? Makanya baiknya itu Puas. dipoin-poinkan. Ya, kamu nggak tahu tanya sekarang puas apa tidak. Pasti tidak puas jawabannya. Kalau puas tidak perlu diteliti. Teliti. Iya, tidak puas. Timbul lagi pertanyaan. Tidak puasnya di mana? Apa buktinya? Iya kan? Bukti tidak Iya, puas itu Pak. dari mana kan? Harus ada data. Tingkat kepuasan itu akan bermuara ke apa gitu kan gampang. Ini nggak ada data sama sekali juga nih. Jadi kuantitatif itu orang melihat tuh harus ada data tabel gitu kan. Ini semester berapa ini? Semester 13, Pak. Oh, 13. Ya walaupun semester 13 ya jangan malu-maluin itu kan. Harusnya semakin lama kuliah, makin mumpuni gitu kan. Timing duanya udah selesai. Pak. Sudah, Pak. Iya. Kamu nggak ada waktu lagi kalau semester 13 ini kan. Iya, Tapi Pak. alhamdulillah ininya udah sesuai di parah yang tadi kan. Tapi kalau maksud saya gini, Iya. kalau masih ada waktu untuk membenarin identifikasi masalah ya dibenarin. Tingkat kepuasannya gimana, karakteristik eh, marketing syariah itu apa masalahnya dari karakteristik, gitu kan? Kamu harus pahami nih karakteristik syariah marketing itu apa aja. Yuk kita lihat rumusan masalahnya. Nah, ini kan, ini betul kan, karakteristik itu adalah dimensinya testis, etis, realistis, humanis. Ini udah benar ini, keren kamu ini kan, untuk rumusannya. Kasih, Pak. Iya, tinggal itu aja identifikasi masalah aja dilihat dari sisi testisnya, etisnya, realistisnya ada nggak masalah gitu kan. Iya, Tapi Pak. karena semester 13 bisa lebih cepat ini kan. Ya syukur-syukurnya semester 13 nggak terlalu menyimpang dari konteks ekonomi syariah gitu. Kita lihat langsung aja kepada, nah ini kan udah keren ini, bisa nih jadikan rujukan sama teman-teman yang lain kan. Banyak variabelnya. Kenapa Pak judulnya tidak pengaruh testis, etis, realistis? Maka dia mengumpulkan menjadi karakteristik syariah. Apa tadi? Karakteristik syariah marketing gitu kan. Syariah. Ini merupakan karakteristik. Ini boleh. Namanya di dimensinya. Tapi rumusan masalahnya harus ini. Karena induknya yang disampaikan. Kalau buat ini boleh nggak Pak? Boleh aja pengaruh testis, etis, realistis, dan humanistis terhadap kepuasan nasabah. Boleh, tapi nanti kepanjangan. Oke. Ini udah bisa ini. 13 keren tapi kok baru sekarang muncul gitu kan. Aku dari dulu dulu gitu kan. Ini kurangnya hanya teori aja, cuma ini katanya udah benar ini kan. Tinggal pembahasan lah terakhir, mudah-mudahan cukup ini kan. Pembahasan ya sama kayak tadi. Gampang bahaskan itu hasilnya apa maksudnya secara teori kalau terhadap apa tadi kepuasan ya. Kepuasan tuh teorinya sama itu perilaku konsumen itu kan. Ini lah banyak nian ini kan mana nih pembahasan. Oke. Nah, ini udah siap untuk maju nih sebenarnya kan. Kenapa siap maju? Karena dia ada semester 14. 13 ke 14. 13, Pak. Berarti masih ada setahun lagi, satu semester lagi kan? Tapi buat saya sekarang aja lah, Pak. Sekarang ya. Ada yang 14 itu kan. Tapi ini udah oke, artinya kaidahnya tidak terlalu ngawur. Tinggal kamu lengkapin aja. Pembahasannya ditambahin ya. Kayak tadi. Ya, Pak. Ini mana ini pembahasannya kan? Ya, kaitannya dengan itu penelitian yang sebelumnya, dengan teori yang digunakan, itu kan? Gitu ya. Kaitkan dengan teori yang digunakan, apakah sejalan atau bertentangan. Ini banyak ini. Ini apa ada yang dikit, ada yang banyak ini kan? Iya, Pak. Ini banyak ini kan?
Kepuasan testis banyak dia. Apa yang tadi dikit ya kan? Artinya yang berbandingin aja kan. Ini terlalu banyak nih kan, oke kan. Tapi banyak ya harus relevan itu kan. Tinggal dikurangin yang berlebih, ditambahin yang kurang. Jadi konsep pembahasan itu hanya pertama mengacu kepada menerjemahkan hasil penelitian, maksudnya apa, gitu kan. Nah ini kan ada nih, berdasarkan hasil penelitian dapat diinterpretasikan. Nah, ini interpretasi yang saya katakan tadi kan, bahwa ya interpretasinya lain lagi, gitu kan, maknanya. Ini penjelasannya bukan interpretasi, ini pengertian lagi, salah interpretasi. Interpretasi itu ini diterjemahkan bahwa setiap kenaikan apa nih kan, humanistis